Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rahmi Zahratul Asna, Lia Fauhatin Wardah, dan Nurma Yunitasari akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ribosom. Simak penjelasan kami sampai akhir ya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Zahratul Asna. Saya akan mempresentasikan tentang struktur ribosom. Sebelum kita membahas tentang struktur ribosom, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan ribosom itu. Nah, ribosom merupakan struktur sel yang berperan sebagai proses berlangsungnya sintesis protein. Pada manusia, ribosom ialah struktur yang berbentuk bola dan berdiameter sekitar 30 nanometer. Ribosom merupakan mesin sintesis protein dan merupakan suatu organel sel yang banyak menempel pada retikulum endoplasma kasar. Nah, setiap organel sel tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan ribosom. Fungsi ribosom terlibat dalam proses sintesis protein. Ribosom juga memiliki jumlah yang banyak dan jumlahnya bervariasi, tergantung pada macam organismenya. Protein dan rRNA merupakan molekul yang membangun ribosom. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang struktur ribosom. Nah, ribosom itu memiliki bentuk globular dan berdiameter sekitar 250 sampai 350 nanometer dan disusun atas subunit kecil dan subunit besar. Ia mampu menyebarkan bahkan menyerap elektron dengan sangat kuat, sehingga mikroskop elektron dapat digunakan secara intensif untuk meneliti ribosom lebih dalam. Nah, ribosom dapat ditemukan pada sel prokariota maupun sel eukariota. Pada sel prokariota, ribosom terdapat bebas di sitosol. Dan pada sel eukariota tidak hanya terdapat di sitosol saja, melainkan juga terdapat pada matriks mitokondria, stroma kloroplas, serta menempel pada permukaan membran retikulum endoplasma kasar. Ribosom prokariota memiliki massa molekul lebih kecil jika dibandingkan dengan massa molekul ribosom pada sel eukariota. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Lia Fauhatin Wardah. Saya Lia Fauhatin Wardah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Langsung saja, yaitu ribosom sel prokariotik. Memiliki ukuran 70S dan dibangun dari 30S subunit kecil dan 50S subunit besar. Sedangkan sel ribosom eukariota memiliki sedimen koefisien 80S yang terdiri dari subunit 40S dan 60S. Tampilan ribosom subunit kecil mirip dengan embrio, yaitu seperti memiliki kepala kecil dan badan yang dihubungkan dengan leher yang pendek. Leher tersebut dibentuk dengan sedikit lekukan pada satu sisi dan lekukan yang dalam pada sisi yang lain. Badannya berbentuk batang yang membengkak. Pada subunit kecil terdapat daerah datar pada satu sisi, bagian ini menempel pada subunit besar. Fungsi ribosom. Di dalam ribosom terdapat tempat peletakan asam amino berdasarkan pada pembacaan kodon pada molekul messenger RNA atau yang biasa disingkat dengan mRNA dan transfer RNA atau yang biasa disingkat dengan tRNA yang disebut dengan site amino asid, dan ada juga site peptidil yang merupakan tempat pembentukan ikatan peptida antara asam amino sehingga terbentuk polipeptida yang selanjutnya diproses menjadi protein di dalam retikulum endoplasma dan aging. Proses penerjemahan kodon mRNA semakin akurat disebabkan karena adanya keberadaan site peptidil dan amino asid. Secara garis besar, proses sintesis protein dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pemprakarsaan, tahap pemanjangan, dan tahap penghentian. Langsung saja yang pertama yaitu tahap pemprakarsaan. Yaitu tahap ini merupakan tahap interaksi antara ribosom subunit besar dan subunit kecil. Selanjutnya, ribosom subunit kecil akan siap untuk bersatu dengan mRNA dalam suatu reaksi kompleks yang melibatkan hidrolisis ATP. Pada penyatuan ini diawali dengan penempelan tudung 5 mRNA pada ribosom subunit kecil.
Lalu ribosom ini bergerak terus sepanjang mRNA. Langkah yang terakhir yaitu gabungan antara ribosom dengan mRNA dan tRNA menandakan telah selesainya tahap pemrakarsaan atau tahap pertama. Kemudian siap masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pemanjangan. Untuk penjelasan tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Nurma Yunitasari akan melanjutkan penjelasan dari Lia Fawatinwarda, yaitu yang kedua tahap pemanjangan. Pada tahap pemanjangan, ribosom bergerak sepanjang mRNA untuk menerjemahkan pesan yang dibawa oleh mRNA dengan arah gerakan dari 5 ke 3. Pada tahap awal, atau langkah pertama dari proses pemanjangan meliputi reaksi pengikatan aminoasil tRNA dengan GTP. Pada langkah kedua, kompleks ini akan terikat pada ribosom sisi A. Langkah ketiga, GTP dihidrolisis tRNA terdapat pada sisi P dan aminoasil tRNA pada sisi A, siap untuk membentuk rantai peptida pertama. Selanjutnya, metionin yang digandeng oleh tRNA inisiator pada sisi P mulai terikat dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada sisi A dengan ikatan peptida membentuk dipeptida, sehingga sisi P ribosom menjadi kosong. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima adalah peptidil tRNA berpindah ke sisi P akibat pergeseran ribosom ke arah 3 dan terbukalah kodon berikutnya pada sisi A dan siap dimasuki oleh tRNA berikutnya. Yang ketiga yaitu tahap penghentian. Pada tahap penghentian, penerjemahan akan berhenti apabila kodon penghenti UAA, UAG, atau UGA masuk ke sisi A. Masuklah faktor pembebas atau RF, release factor, ke sisi A sebagai ganti molekul tRNA. Faktor ini bersama-sama dengan molekul GTP melepaskan rantai polipeptida yang telah usai dibentuk dari tRNA. Yang terakhir, ribosom kembali terpisah menjadi unit besar dan kecil serta kembali ke sitosol untuk kemudian akan berfungsi lagi apabila ada penerjemahan baru. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.